Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN dimanapun tengah berada, jumpa kembali dengan saya Asni Astuti di Ruang Berisi, ruang di mana kita bisa berbagi informasi, inspirasi, dan motivasi. Banyak di antara ASN yang memiliki mimpi melanjutkan studi, entah itu di dalam maupun di luar negeri. Dan tidak sedikit ASN perempuan yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi masih kesulitan meyakinkan keluarga bahkan diri sendiri. Jika Anda satu di antaranya, maka tinggallah sejenak untuk mendengarkan bincang-bincang kami hari ini. Karena hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang rekan ASN yang telah melewati tantangan, mewujudkan mimpi, berhasil melanjutkan studi ke luar negeri bahkan hingga 2 kali. Bersama saya hadir Ibu Astuti Aziz, MID PhD, Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Bu Asni. Senang sekali, alhamdulillah Bu Astuti berkenan meluangkan waktu ya di tengah kesibukan mampir di Ruang Berisi. Siap, terima kasih undangannya. Iya, Bu Astuti selain seorang Widya Iswara Ahli Madya di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, beliau juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi. Baik Bu Astuti, hari ini saya pengen ngajak Bu Astuti jalan-jalan ke masa lalu, boleh ya? Lagi tren tuh Bu. Ya Bu, bisa diceritakan lagi Bu, dulu menempuh pendidikan tinggi itu di mana saja dan tahun berapa Bu? Siap. Oke, so this is the younger me ceritanya. Saya S1-nya selesai di IKIP Ujung Pandang. Ya. Namanya IKIP Ujung Pandang, ketahuan lah usianya udah berapa. Setelah itu saya berkesempatan melanjutkan pendidikan di Monash University waktu itu dengan beasiswa Australian Development Scholarship. Oke. Itu selesainya di tahun 2000 berapa ya? Tahun 2003. 2003. Tahun 2003. Monash University, Australia. Oke. Ya, di Melbourne, Australia. Kemudian setelah itu ada program beasiswa pendoktoran luar negeri. Waktu itu zamannya Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai gubernur, memang beliau mencanangkan program 500 doktor untuk Sulawesi Selatan, dan saya alumni pertama dari program itu, which is S3-nya saya selesaikan di Victoria University of Wellington, New Zealand. Jarak dari master ke doktor itu lumayan lama, ada sekitar 7 tahun. 7 tahun ya Bu. Jadi doktoralnya di New Zealand ya, yang tadi sebelumnya di Australia. 2 negara yang berbeda, luar biasa. Tetangga doang. Apa yang terlintas di benak Ibu pada saat membayangkan akan kuliah ke luar negeri? Apakah ini memang cita-cita dari kecil ataukah ini berjalan seiring waktu, jenuh saat menjalankan tugas jadi PNS, mau ke luar negeri sekolahnya gitu. Gimana Bu? Mungkin tepatnya mix ya. Artinya kalau dari masa kecil ada. Kalau menurut teman-teman saya sendiri tidak ingat 100% ya, tapi ketika teman-teman melihat dulu waktu masih main Facebook, teman-teman, oh ini kan mimpi kamu gitu, oh ya, iya kamu suka bilang begitu, kamu sudah mimpi begitu gitu, dan saya udah lupa. Jadi kalau mungkin bagian dari mimpi ya, tapi ketika saya memutuskan diri menjadi guru, karena saya mau mengawali karir sebagai guru, itu pertama mungkin karena dari faktor keluarga. Ibu saya adalah seorang guru, begitu pula dengan tante om saya. Ibu saya kebetulan ada 10 bersaudara, 6 orang diantaranya menjadi guru. Keluarga pendidik ya Bu? Ya, jadi akhirnya saya juga merasa terpanggil untuk menjadi pendidik seperti itu. Nah makanya masuk IKIP. Gitu. Tapi saat itu saya merasa bahwa ketika saya memutuskan untuk menjadi guru, maka saya harus menawarkan sesuatu yang beda gitu, harus beda dari ordinary gitu, harus ada faktor yang membuat menjadi sedikit lebih istimewa dalam arti yang positif gitu. Oke, di saat itu waktu di tahun 2003 itu
udah banyak kok teman-teman yang master gitu, tapi yang dari luar negeri kayaknya belum banyak Yeah. gitu. Saya mau coba deh, ini kayaknya kesempatan untuk menjadi being different dalam dalam definisi saya itu. Jadi alhamdulillah akhirnya ada kesempatan itu di selama 1,5 tahun di Monash, tepatnya itu di Clayton namanya nama tempatnya, bahagian dari Melbourne, kota Melbourne. Dan diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Wow. Karena memang waktunya memang segitu ya. Oh, program di programnya. luar negeri itu Oke. ada macam-macam masternya. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, Oh, iya, ada iya. yang 1,5 tahun. Memang programnya segitu. Yang pengalaman kuliahnya yang berbeda itu bahwa kalau misalnya di masa saya itu kita ada 4 semester, 1 semester itu mata kuliahnya cuma 2. Wow, jadi fokus ya Bu? Tapi itu membuat kita tinggal di perpustakaan udah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam karena tugasnya yang banyak. Iya. Ya memang agak berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia tentunya ya Bu ya. Oke. Bagaimana prosesnya Bu menyampaikan ke keluarga keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri? Apakah begitu disampaikan keluarga langsung setuju ataukah ada proses perdebatan yang panjang, bergaining dengan anak dan suami Bu? Bagaimana Bu? Oke, kalau saya mengambil master itu posisinya belum waktu saya apply, tepatnya waktu saya apply untuk master itu posisi saya masih single. Oke. Tapi ketika pengumumannya datang, saya sudah on the way ke tenda biru. Oh iya. Agak lama berarti ya Bu prosesnya? Agak lama ya, hampir sedikit 4 hingga 6 bulan gitu baru kita dapatkan jawaban. Jadi ya itu sih karena maksudnya passion pribadi untuk apply gitu. Kalau keluarga inti sih no problemnya untuk. Tapi sama calon pasangan sudah pernah disampaikan? Waktu itu belum. Jadi ketika ternyata jawabannya boleh, jawabannya dinyatakan lulus gitu, dan keluarganya udah datang melamar, disampaikan seperti itu, dan saya harus menghargai proses ini. Jadi waktu itu kebetulan juga karena saya masih berstatus sebagai guru di sekolah baru waktu itu, jadinya kepala sekolah juga agak enggan untuk melepaskan saya seperti itu. Jadi oke lah kalau begitu sekalian saja ini saya jadikan alasan. Jadi waktu apply itu tidak melalui izin dari sekolah Bu? Waktu itu kategori beasiswa itu ada open dan public. Public diperuntukkan untuk para ASN dan saya sudah ASN waktu itu. Kemudian open itu untuk kategori umum. Tapi waktu itu karena mungkin saya nggak mau ribet dulu urusan perizinan untuk aplikasi itu, akhirnya saya pilih yang pakai yang open. Ketika berikutnya harus melengkapi berkas berikutnya karena kita sebagai ASN, maka ada ada aturan-aturan yang harus ditaati, diikuti. Akhirnya baru ke kepala sekolah, dan kepala sekolah memang sekolahnya baru ya. Jadi memang baru saya sendiri yang guru bahasa Inggris waktu itu di sekolah, jadi memang membutuhkan. Dan itulah saya jadikan alasan bahwa mungkin saya belum bisa mengikuti term ini karena tenaga saya masih dibutuhkan. Padahal alasan sebenarnya kalau karena pengen nikah gitu. Lalu bagaimana tanggapan pihak sponsor Bu? Tanggapan pihak sponsor awalnya saya mencoba mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa ikut karena saya akan menikah. Lalu mereka bilang alasannya tidak boleh begitu karena ini persaingan loh. Anda sudah menjatuhkan beberapa orang, Anda sudah diberikan kesempatan. Alasannya harus yang hitam di atas putih kata mereka. Makanya saya mengambil alasan yang kedua itu tentang sekolah. Tetapi ketika menyampaikan surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa saya belum boleh pergi itu, saya iseng bertanya, apakah saya boleh mengikuti program ini tahun depan? Dan dijawab boleh. Tanpa tes ulang? Tanpa, ini hanya mengikuti introductory academic programnya saja sudah. Jadi begitulah yang terjadi. Ketika saya mengikuti program ini di tahun berikutnya, itu saat selesai saya hamil 8 bulan. Wow. Dan akhirnya mereka memberikan lagi kebijakan yang baru bahwa saya boleh pending lagi 6 bulan karena harus menyusui dulu. Anaknya harus dipastikan sehat dulu. Sponsornya sangat pengertian Bu. Benar sekali, mereka sangat manusiawi kalau menurut saya. Iya. Kemudian yang kedua?
Pada saat program doktoral? Kalau saat program doktoral, jadi ceritanya kalau lanjut dari situ, jadi saya berangkat setelah waktu itu anak saya umurnya 4 bulan. Saya kan selesainya ketika kehamilan udah menjelang 8-9 bulan, sehingga saya harus tinggal dulu setidaknya memberikan ASI eksklusif 4 bulanan baru boleh berangkat. Wow, si kecil ditinggal Ibu? 4 bulan. Wow, bukan sesuatu yang mudah Bukan pastinya. sesuatu yang mudah. Bagi beberapa orang barangkali berpikir I am a tough mom begitu ya. Ya, saya tidak pungkiri bahwa memang di masa itu idealisme juga masih tinggi gitu ya. Dan saya ke sana, tapi 2 bulan kemudian suami menyusul bersama anak dan menemani saya sampai selesai. Oh iya. Jadi keluarga ada di sana sampai Ibu selesai. Oke. Waktu S2 itu. Nah, kalau waktu S3-nya saya sudah dalam posisi sebagai ibu dengan 3 anak. Tantangannya kalau saya bilang, kalau tadi itu kan fasenya masih ideal, masih muda banget, cita-cita yang ingin dicapai gitu. Ketika sebenarnya mengambil S3 ini, sebenarnya itu hanya mengambil kesempatan doang sih, bahwa ada tadi bahagian dari perjalanan yang kita rasa kok rasanya stuck deh, udah sekian lama, udah 7 tahun pasca menyelesaikan S2 itu ketika saya menempuh S3. Sudah lumayan stuck, kayaknya harus ada upgrade lagi nih, harus ada pembaharuan seperti itu, dan ada kesempatan itu yang saya manfaatkan. Tetapi yang terjadi adalah karena tadi bahwa saya sudah menjadi ibu dari 3 orang anak, menghabiskan waktu bersama mereka sudah lumayan banyak waktunya. Jadi bonding itu kayaknya udah lebih kuat gitu, sehingga perpisahan juga menjadi lebih berat rasanya. Pastinya. Ya, lebih berat rasanya, dan ini bukan beasiswa pemerintah dari sana, karena ya barangkali disclaimer ya, kalau misalnya dikatakan bahwa kalau dari luar itu kayaknya tingkat kekhawatiran kita terhadap berbagai kemungkinan menjadi lebih minim gitu ya. Nah, ini beasiswa lokal nih, gimana tuh? Jadi tapi untungnya waktu itu proses beasiswanya itu saya lumayan aman kalau dibanding dengan teman-teman, karena saya berangkat setelah letter of acceptance keluar, dan ternyata itu sudah 1 tahun setelah beasiswanya cair. Jadi setidaknya saya saving saya menyimpan ini. Jadi saya untuk kekhawatiran misalnya itu selesai. Jadi begitulah. Setelah 7 tahun saya kembali menempuh, ada kekhawatiran juga apakah saya masih setangguh itu gitu. Belum lagi rasa hole in the heart, kayak ada lubang di hati untuk meninggalkan keluarga yang tadi bonding udah semakin kuat. Waktu saya nggak diboyong lagi Bu keluarga. Aturannya itu sebenarnya kita tidak boleh langsung membawa keluarga. Kecuali kalau kita sudah settle istilahnya, kalau kita sudah sendiri, sudah punya tempat tinggal, sudah benar-benar kita sendiri, tidak lagi sudah melewati fase homesicknya, itu baru boleh. Kecuali kalau pada beberapa ada aturan-aturannya, misalnya ada penjamin, penjamin itu biasanya ada keluarga di sana, atau kita menunjukkan nominal tabungan yang ada di rekening kita setelah yang sudah 3 bulan lebih gitu. Which is waktu itu kan kita pegawai negeri gitu ya, enggak lah. Kecil, jadi ditinggal semua. Tinggal semua. Itu tantangannya sebenarnya di situ ya, karena suami saya kebetulan ASN juga. Suami saya mencoba untuk meminta cuti di luar tanggungan negara. Tapi juga tidak semudah itu prosesnya. Mungkin juga karena kita di daerah sehingga mungkin daerah itu belum pernah melalui fase perizinan cuti di luar negara, mereka belum ada pengalaman, sehingga mereka cenderung hati-hati dan memilih untuk tidak memberikan yang impact to me gitu. Tentu saja itu serunya juga suami memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, membawa 3 anaknya. Itu yang waktu program master Bu? No, PhD udah doktor. Jadi ditinggal untuk kedua kalinya, maksudnya diboyong untuk kedua kalinya? Ya, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan tinggal bersama saya di New Zealand gitu, membawa semua anak gitu. Tapi waktu itu ibu saya yang agak khawatir. Ya, ibu saya bilang hampir setiap hari dia menelpon, kamu tidak boleh begitu. Suamimu memberikan kamu izin untuk sekolah itu sudah luar biasa. Tidak banyak loh suami yang bisa seperti itu, bisa menyaksikan istrinya melangkah lebih jauh dari dia sendiri. Itu kamu jangan minta lebih, kata ibu.
bukan saya yang minta dia gitu. Tapi ya waktu itu kita pikir, kita berdiskusi panjang, kita membuat beberapa rencana apa yang terjadi kalau tinggal, apa yang terjadi kalau tidak, plan A, B, C gitu. Dan akhirnya kita memutuskan bahwa tidak ada salahnya mendengarkan orang tua gitu, bahwa ini bentuk kepatuhan kita kepada mereka, kalaupun sesuatu terjadi itu nggak bisa disalahkan gitu. Dan akhirnya suami kembali ke Indonesia. Nah, tantangan berikutnya adalah siapa yang dibawa pulang. Ini ada 3 anak. Anak yang pertama itu dia sudah usianya 11, kemudian yang kedua itu 9, dan yang bungsu yang pertama 11, yang kedua 8, dan yang ketiga itu baru mau 4 tahun. Gitu. Jadi lumayan panjang perdebatan. Saya tidak bisa mengasuh ketiganya. Sementara ini beasiswa lokal, beasiswa lokal yang memang tidak menjamin keluarga itu stipendnya untuk single, gitu ya. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya memilih anak yang pertama. Sebagai kompensasi bahwa dia dulu pernah meninggalkan dia di usia 4 bulan, itu yang alasan yang pertama. Yang kedua, waktu itu saya pikir dia sudah bisa mandiri. Kalau dia pulang sekolah, dia bisa pergi sendiri ke sekolahnya. Mungkin pagi kami jalan bareng ke sekolahnya, saya ke kantor saya, dia ke sekolahnya. Pulang dari sekolah dia bisa ke kantor saya. Dibanding kalau saya ngambil yang bungsu. Kalau yang bungsu semuanya harus masih dalam perawatan penuh, disuapin, dibantu mandi, dan seterusnya saya mesti jemput. Sementara waktu pulangnya kan juga dia lebih cepat. Nah, kalau dia pulang, kemudian saya bawa ke kantor, sementara saya bekerja, demi supaya saya bisa tetap concern, maka saya akan memberikan dia gadget, which is for me it is really unhealthy, seperti itu. Jadinya kami berpikir akan lebih sehat kalau dia balik, berinteraksi dengan tante omnya, bermain dengan teman-temannya di sini, dan itu alasan kenapa akhirnya saya memilih anak yang pertama. Oke. Dari pengalaman itu, menurut Ibu tantangan terbesar ketika kita ingin melanjutkan studi ke luar negeri itu apa, Bu? Maksudnya apakah dari sistem administrasinya, apakah dari keluarga, ataukah justru dari keraguan-raguan diri sendiri? Kembali saya mengatakan itu mungkin mix. Pertama, kita perlu support system yang kuat ya, dari keluarga dulu. Apakah keluarga semuanya mendukung? Apakah suami misalnya bersedia untuk ditinggal? Apakah kita cukup percaya untuk meninggalkan suami? Garis bawah. Seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya administrasi juga ya. Kalau mencermati kisah-kisah saya kan memang ada proses juga yang harus dilalui. Tapi saya percaya ya bahwa kadang-kadang ketika satu pintu tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Kadang-kadang dalam menghadapi itu tadi tidak dikasih izin, tapi ternyata iseng bertanya, boleh. Ketika waktu itu ketika saya lanjutkan cerita yang tadi, ketika saatnya tiba, ketika tahun depannya tiba dan kepala sekolah belum berubah, waktu itu saya ketemu dengan kepala BKD di daerah itu. Dan saya menyampaikan bahwa formulir ini harus ditandatangani di setiap halamannya, gitu. Lalu dengan santainya dia menandatangani semua halaman itu sambil berkata, kalau saya belum bisa ke Australia, biar paraf saya dulu. Wow, luar biasa. Gitu, saya ingat mendukung ya, Bu ya. Gitu, udah almarhum beliau. Jadi dari diri sendiri juga, ya tentu saja kita diberikan kesempatan, kita harus menjaga kepercayaan itu. Kita juga ingat bahwa maksudnya apakah ini mimpi yang hendak saya kejar benar-benar akan berdampak either not only for me, gitu, tapi juga untuk lapisan yang lebih luas seperti itu. Gitu. Jadi memang persistensi juga diperlukan gitu. Jadi saya kira kombinasi itu semua bisa menjadi kontributor untuk bisa tidaknya kita mencapai tujuan. Oke. Tapi bekal utama, Bu, yang harus dimiliki seseorang ketika ingin melanjutkan studi utamanya ke luar negeri, menurut Ibu? Kalau namanya ke luar negeri karena kebetulan di sana bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris gitu, jadi memang itu harus disiapkan.
ada beberapa persyaratan, misalnya kalau IELTS, karena saya familiarnya dengan IELTS ya, jadi kalau ke Australia, ke New Zealand itu dia lebih banyak meminta IELTS, jadi minimalisme misalnya itu 6,5, tetapi program beasiswa kalau misalnya Australia Awards itu dia bagusnya karena dia akan memberikan, di zaman saya bukan 6,5 kayaknya, baru 6 boleh, 6 boleh. Kalau 6 maka boleh masuk, dia akan train kita sampai dapat 6,5, kemudian nanti dalam proses ini baru apply lagi ke universitas. Ada masa pembekalan seperti itu Bu ya? Oke. Jadi setelah kita dinyatakan lolos itu yang saya ikuti, yang saya bilang yang saya tunda pada tahun 2007 itu namanya Introductory Academic Program. Jadi itu sudah program pengenalan kehidupan perkuliahan di sana. Tujuannya supaya kita tidak begitu shock lagi menyaksikan, karena kita ikut program itu aja, kita sudah memenuhi kriteria bahasa Inggrisnya segitu, sampai di sana itu kita memang masih perlu penyesuaian, karena maksudnya ini orang Australia itu cenderung istilahnya bahasa Inggrisnya mereka cenderung mumble itu kayak berkumur-kumur, ngomongnya cepat. Jadi biasanya orang akan butuh 2-3 bulan untuk benar-benar bisa familiarizing seperti itu, baru bisa mengikuti dengan smooth. Dan bisa saja stres di masa itu ya Bu, di masa adaptasi itu. Iya, karena pasti ya kalau misalnya kita udah nggak ngerti, kemudian ada kangen lagi, keluarga diingat terus. Nah itu Bu, itu Ibu tadi sempat bilang homesick. Mungkin yang pertama tidak terlalu ya, waktu program master keluarga kebetulan membersamai Ibu, tapi di doktoral hanya satu yang dibawa. Perasaan kangen keluarga, kangen suasana rumah, kangen makanan di Indonesia. Pernah sering mengalami yang seperti itu? Kalau soal makanan alhamdulillah tidak ya, karena maksudnya kan ada toko oriental di mana-mana. Kita harus berterima kasih pada saudara-saudara kita karena mereka dengan toko oriental itu dengan bakat dagangnya yang luar biasa, itu benar-benar memenuhi kebutuhan kita yang orang Asia gitu. Jadi jangan khawatir soal makanan. Di Australia, di New Zealand itu available. Yang sedikit masalah itu makanan halal justru. Karena tidak semua supermarket besar menyediakan makanan halal, hanya merek-merek tertentu, dan itu biasanya hanya ayam saja. Jadi kalau daging-dagingan maka kita mesti ada kelompok khusus untuk itu yang biasanya dikelola orang Turki atau orang Iran, Arab lainnya seperti itu. Dan belum tentu dekat dengan tempat tinggal. Harus naik bus jauh, apalagi kalau mau makan ada ikan. effortnya. Apalagi kalau kita orang Makassar suka makan ikan, itu lebih effort lagi yang dibutuhkan kalau yang kayak seperti itu. Tetapi secara keseluruhan ya, kalau misalnya dari homesick itu tadi, homesick itu tidak serta-merta ada ya. Ya gitu tadi, bahwa kadang-kadang di awal 2 minggu pertama biasanya kita akan excite dulu dengan keadaan yang baru. Semuanya indah, tapi setelah itu maka akan muncullah rasa kangen. Apalagi kalau ditambah dengan masalah-masalah yang kita hadapi, maka itu akan memicu lebih dahsyat lagi. Ya itu tadi kenapa selanjutnya mental, secara mental kita juga harus lebih siap. Gitu, bahwa orang mungkin bayangannya kalau mau ke luar negeri jangan membayangkan yang bagus-bagus aja. Anda harus juga siap pada segala kemungkinan terburuk. Antisipatif gitu, harus ada, karena itu yang akan membantu kita untuk bertahan dan kuat. Kadang perbedaan budaya membuat kita merasa asing, merasa berbeda. Apakah pernah mengalami kejutan budaya yang membuat Ibu nggak nyaman gitu? Kejutan budaya ada, tentu saja kejutan budaya, karena kita kan dari dunia yang berbeda, belum lagi pakaian kita yang udah dari jauh kelihatan gitu, bahwa ini orangnya beda gitu, apa kamu nggak panas gitu, kan ya. Kita dengan sabar bisa melayani itu semua, tetapi satu kejutan yang paling besar itu adalah ketika di Australia saat bom Bali gitu, karena kami ada di sana ketika bom Bali itu terjadi. Bukan saya secara langsung, tapi itu cerita dari teman yang juga ngimpact ke kami, karena akhirnya kami dikumpulkan semua orang Asia, orang Indonesia, dikumpulkan oleh kepolisian setempat, disampaikan bahwa jika Anda mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, kembali kamu diberikan call center gitu, hubungi nomor ini, sampaikan apa yang terjadi keluhannya. Itu karena ada teman yang pulang kerja malam naik kereta.
Ketika dia naik kereta, dia melihat ada segerombolan, kira-kira ada 3-4 orang anak muda yang berdiri, dia cuma menggantung doang, hampir seluruh bagian wajah ditindik gitu. Jadi teman ini tidak diganggu, mudah-mudahan Allah melindungi saya dari orang-orang ini, demikian. Dan ternyata to her surprise itu justru yang mengganggu dia adalah seorang bapak parubaya yang duduk pas di hadapan dia. Jadi bapak itu langsung kayak mengintimidasi begitu, kamu dari Indonesia ya? Saya heran kenapa pemerintah saya masih suka memberikan beasiswa yang mereka dapatkan dari pajak kami untuk membiayai orang-orang seperti kamu. Menusuk banget itu, Bu. Gitu. Terus teman saya diam aja, dia tidak membantah gitu. Banyak hal yang dia katakan gitu, apalagi identitas, apa kamu pakai apa itu dengan hijabnya seperti itu. Lalu tiba-tiba keempat anak tadi mendekat, menegur si bapak tadi. Kamu enggak boleh seperti itu. Orang tua loh ini yang mereka tegur gitu. Masih ngeyel orang tuanya. Terus si anak itu yang lebih ngeyel lagi, kamu harus pindah dari situ, pindah nggak sekarang gitu. Akhirnya pindah, orang itu pindah, dan teman saya ini otomatis nangis gitu, nangis artinya dalam keadaan dia teraniaya, tersudut seperti itu, nggak bisa apa-apa, dan dia udah berasumsi negatif tadi justru itu dibantu yang oleh orang yang dicurigai tadi. Akhirnya kejadian itu membuat dia kayak mengurung diri dulu di rumahnya 2 hari. Dia nggak cerita, nangis terus soalnya karena maksudnya mengalami itu, ya shock banget. Jadi akhirnya kami dikumpulkan gitu bahwa pasti ada perasaan takut keluar rumah ya Bu di masa-masa itu. Bahkan dia didampingi oleh psikolog untuk mengembalikan itu apa namanya kayak traumanya seperti itu, dan untuk melindungi kami yang lain yang tidak kena itu juga, makanya segera pokoknya jangan melayani, kalau ada ini lebih baik menghindar aja dulu seperti itu, segera hubungi nomor-nomor, kami berikan nomor-nomor untuk dihubungi ketika menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan seperti itu. Tapi secara keseluruhan kami merasa bahwa mereka cenderung lebih berpendidikan ya, negara-negara yang maju itu, jadi penghargaannya kepada orang lain juga sebenarnya secara keseluruhan sudah oke. Jadi kalaupun ada perbedaan budaya, lebih pada disiplin itu, bahwa mereka adalah selalu menjunjung tinggi yang namanya on time itu, sementara kita cenderung santai. Kalau yang lain-lain kami banyak belajar tentang bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana hidup teratur, bagaimana saling menghormati, bagaimana percaya kepada pemerintah, itu justru mereka leading gitu. Jadi ada nilai-nilai yang justru nilai-nilai positif yang bisa kita bawa pulang ya Bu dari kebudayaan orang di luar sana. Betul sekali, justru itu sebabnya kenapa para pakar barangkali mengatakan bahwa sebaiknya kita memperkaya pengalaman dengan banyak keliling, traveling, utamanya ke luar negeri itu di usia muda, karena maksudnya itu kan pasti akan terbentuk konsep tentang bagaimana kita memandang dunia gitu, bahwa ada orang yang pernah mengalami yang seperti ini dan cara handle-nya seperti ini dan seterusnya. Saya pernah mendengar pendapat bahwa justru dengan kita berada di luar, itu kecintaan terhadap tanah air itu bahkan semakin menjadi-jadi, betul Bu? Nasionalisme, benar sekali. Kalau mau memuji nasionalismenya, coba ke luar negeri deh. Yang sekarang kan ada lagi yang mantan marinir yang menjadi tentara di Rusia dan akhirnya minta pulang. Ya memang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merasakan kita tidak merasa, bukan kehilangan juga, kerinduan yang dalam lah terhadap sesuatu kalau kita tidak terpisah atau kita tidak kehilangan seperti itu, memang ada. Justru bisa lebih menghargai ya Bu. Ya benar. Coba seandainya dulu what if dan segala macam yang terjadi, memang betul itu benar sekali. Tadi kan pengalamannya teman ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri, adakah pengalaman yang sangat membekas begitu selama menempuh pendidikan di luar negeri apapun itu? Barangkali masih terkait dengan budaya atau nilai. Jadi karena saya juga dari pendidikan ya, jadi saya juga selalu kaitkannya ke pendidikan. Waktu itu saya benar-benar melihat bagaimana konsep pembangunan karakter yang mereka lakukan terhadap anak-anak sekolah. Jadi mereka mengembangkan, misalnya sekolah itu punya visi, kemudian dari visi itu mereka kembangkan menjadi values, 5 values aja, 5 values.
nilai-nilai antaranya ada respect gitu, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana jujur dan seterusnya, ada 5 kalau tidak salah. Lalu bagaimana anak-anak memaknai itu semuanya. Nah, satu ketika itu di musim hari ibu anak saya itu, saya sih nggak ngeh, kita kan hari ibunya di Desember ya? Iya, kalau nggak Ya, salah. 22 Desember. 22 Desember. Mereka kalau saya nggak salah di bulan yang lain lah gitu. Berbeda. Nah, jadi anak saya itu udah berhari-hari minta belajar bikin kartu gitu, minta diajarkan bikin kartu. Saya ajarin, dia print sendiri, saya tidak tahu, dia ngambil sendiri kan di ruang fotokopi. Dia 3 hari minta duit karena anak-anak nggak bawa jajan ya. Mereka cenderung bawa bekal ke sekolah, di sekolah tidak ada kantin gitu. Jadi ya mereka sediakan hanya microwave doang untuk memanaskan makanan. Gitu. Jadi dia 3 hari mau diapain? Enggak, pokoknya mau gitu. Nah, ternyata setelah 3 hari itu, waktunya pulang sekolah jam 4, dia belum nyampe di kantor saya. Saya udah khawatir setengah mati ya. Terus ternyata saya berdoa, aduh mohon dilindungilah anak saya dimanapun dia berada gitu. Ternyata dia datang, dia dari toko gitu, dia dari toko membelikan buku, notebook yang ditempeli kartu Happy Mother's Day, dan memberikan 1 balon wish. Katanya mama kan suka baking dan mama tidak pernah lepas dari buku, catatan-catatan, jadi ini 2 merepresentasikan gitu. Untuk dijadikan buku resep. Enggak juga, maksudnya catatan akademik gitu, catatan akademik gitu. Saya pikir ini sudah dia mendapatkan value dari yang dia dapatkan di sekolahnya gitu. Dan memang mereka merayakan kalau hari guru, bawa bunga untuk guru-gurunya sebagai ucapan terima kasih. Artinya terbentuk dalam dirinya itu bagaimana penghargaan, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana berperilaku manis, menyenangkan hati. Yang saya rasa memang itu ada campur tangan dari lingkungan dia. Jadi di tempat dia menempuh pendidikan, dari lingkungannya dia. Yang membuat saya khawatir sebenarnya itu adalah karena di sana kan anak-anak kalau usianya belum 11 itu nggak boleh berkeliaran sendiri. Harus didampingi. Harus ada pendamping orang dewasa. Kalau enggak, maka orang tuanya yang kena sanksi. Biasanya kita akan mengikuti pelatihan-pelatihan parenting di kepolisian. Gitu. Karena membiarkan anak jalan sendiri ya, gitu. Seperti itu. Gitu. Untung nggak kedapatan waktu itu dia ya, Bu. Ya, alhamdulillah enggak. Itu makanya saya khawatir sekali, jangan-jangan ntar saya terpanggil, mana kita kan ada schedule perjumpaan dengan supervisor, kemudian lagi ngejar tayang gitu. Ibu tadi katakan waktu saya ke kantor saya, maksudnya gimana itu, Bu? Ibu kuliah tapi di kantor? Kami PhD student itu sudah punya ruangan masing-masing, 1 bilik. Gitu. Jadi 1 bilik 1 student. Di tahun pertama itu namanya candidate, PhD candidate. Sebelum kita oral defense, which is kayak presentasi proposal, maka itu statusnya masih candidate. Tetapi dalam candidate itu kita namanya sudah staff. Jadi makanya kita punya bilik sendiri. Jadi sudah ada PC, perlengkapan, bebas untuk fotokopi, untuk print. PhD student boleh pinjam buku 25 lebih untuk waktu 1-2 bulan selama tidak ada yang recall seperti itu. Jadi kami katakan itu adalah office kami. Jadi kami bukan berada, bahkan gedung kami, saya di Victoria itu bukan di, artinya ini kampus di sini, gedung untuk anak S2 yang ada kelas. PhD kan tidak ada kelas lagi karena kami full research. Jadi tidak ada pertemuan klasikal begitu, Bu, atau ada di tahap awal? Klasikal tidak ada, secara formal klasikal tidak ada. Yang ada yang kami lakukan itu adalah bertemu dengan supervisor setiap 2 minggu. Jadi sudah ada schedule 2 minggu untuk melaporkan kemajuan apa yang kita dapatkan. Kemudian setelah melaporkannya, mereka menanggapi, diatur lagi 2 minggu berikutnya. Seperti itu terus. Kecuali kelas yang pernah saya ikuti itu karena kebetulan saya menggunakan mixed method dan saya tidak terbiasa dengan SPSS. Lalu mereka menyarankan saya untuk mengambil kelas SPSS. Jadi saya ikut kelas di kelas lain yang sedang ada kelas SPSS-nya. Pun untuk NVivo, untuk pengolahan data kualitatif,
pengolah kata, en vivo juga saya ikut kelasnya. Tapi itu iya, iya. di luar schedule, Iya. itu hanya sifatnya tambahan gitu. doang. Tadi setahun pertama dikatakan kandidat. Mhm. Berarti ada potensi kita gagal di tahun pertama. Betul sekali. Jadi pas setelah tahun pertama kita oral defense, maka kemungkinan keputusannya itu ada 3. Keputusan yang pertama adalah bahwa ini oke, sesuai dengan PhD study. PhD study itu harus ada kontribusi terhadap bidang ilmu, artinya melengkapi yang sudah ada. Gitu, dan memang belum ada sebelumnya. Novelty. Ya. Yang kedua itu adalah barangkali lebih cocoknya kalau levelnya itu adalah master, yang berakibat mungkin Anda downgrade, bukan PhD tapi master. Atau yang ketiga sama sekali tidak bisa diterima, entah karena plagiat atau karena memang kualitasnya yang tidak ini, itu bisa berakibat dipulangkan. Wow, bebannya tentu besar sekali rasanya karena kita adalah seorang penerima beasiswa. Makanya di tahun pertama itu saya tidak ngeh kalau orang mengatakan bahwa New Zealand itu adalah the painted country. Kan yang kita dengar, wah New Zealand negara yang indah, yang dombanya lebih banyak daripada jumlah manusianya. Wow, iya. New Zealand satu. Dan Ibu tidak bisa menikmati itu di tahun pertama. New Zealand penduduknya itu tidak sampai 5 juta orang gitu. Saya tidak bisa menikmati, saya tidak percaya apanya yang indah. Lawang saya cuma dari rumah kantor itu doang, saking konsentrasinya saya ke situ. Kerutan-kerutan mulai bermunculan di masa itu. Saya percaya nanti setelah selesai oral defense dan dinyatakan lanjut, oke, sangat pantas untuk menjadi PhD study, baru saya menghabiskan waktu untuk berkeliling. Dan saya refresh kembali. Dan saya memang yakin itu reward lah, hadiah lah buat diri. Ya, wah betul-betul ya, ini negara indah banget. Kita mengadakan perjalanan keluar kota itu pemandangan yang kita saksikan di depan itu tidak sama dengan yang terlihat di spion samping, di spion belakang, itu beda. Variatif begitu. Namanya breathtaking view gitu, kayaknya aduh indah banget. Beruntung sekali Ibu dalam pengalaman hidup menikmati yang seperti itu. Karena mereka benar-benar menjaga alamnya. Ada juga kisah pembelajaran di situ ya, pernah sempat kering ya, ada sempat dia kayak musim summer yang agak panjang di situ, sampai padang-padang rumput yang menjadi rumput alami ya, yang menjadi tempat makan para sapi atau domba-domba itu pada kering. Kasihan banget itu. Yang mereka lakukan itu adalah mereka berhenti mencuci mobil. Demi bisa menyiram. Wow. Iya, lebih ke tanaman aja, enggak boleh cuci mobil dulu, jadi mobilnya sampai berdebu apa segala macam itu enggak. Jadi sampai ada yang lebih prioritas. Tapi kan namanya jalan studi tidak selalu mulus ya Bu, tidak selalu mudah. Pernahkah Ibu berada di fase yang seperti tidak yakin ini bisa diselesaikan nggak ya gitu? Pernah mengalami seperti itu? Ya pasti. Itu kalau apalagi kalau misalnya enggak berkumpul bersama keluarganya kurang lengkap ya. Keluarganya tidak lengkap, sedikit aja pasti akan memicu kita jadi drop segala macam. Pasti itu ada. Jadi saya juga pernah mengalami di mana, dan menariknya ya, tapi menariknya kondisi itu adalah bahwa supervisor itu tidak akan langsung menyampaikan bahwa yang kurang itu adalah ini dan kamu harus memperbaiki yang ini, enggak. Mereka itu cenderung coaching ya, real life coaching seperti itu, yang bahwa kita menemukan sendiri kesalahan kita dan kita sendiri yang memutuskan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Jadi mereka hanya memberikan clue-clue yang harusnya yang meminta kita membaca gitu, lalu kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi contohnya gini nih, saya punya tadi mixed method tapi saya beratnya ke kualitatif. Di kualitatif saya punya 3 case study. Case study-nya ini udah masing-masing unik. Tetapi waktu itu setelah saya presentasi ke mereka, saya sudah menyelesaikan ini analisis datanya seperti ini. Dia nanya, terus apa lagi yang akan dilakukan? Saya akan melakukan cross case analysis. Oke, apa itu cross case analysis? Ya saya harus membandingkan ketiga kasus ini karena menurut Robert Yin, buku yang menjadi pedoman kami dalam menyusun case study itu, ada satu fase yang namanya cross case analysis. Oke, silakan. Mungkin ada sekitar 3 bulan saya mengerjakan cross case analysis itu.
ketika waktunya saya menyampaikan, jadi dalam 3 bulan itu setiap 2 minggu ketemu ya, saya melaporkan apa yang saya ini sampai akhirnya 3 bulannya habis, saya mempresentasikan itu cross case analisisnya, lalu ditanya lagi apa hal baru yang kamu dapat di situ. Saya bilang sesungguhnya tidak ada yang baru. Kenapa tidak ada? Ya karena sebenarnya masing-masing case ini sudah independen, sudah unik dengan sendirinya, dan saya sudah menjabarkan itu lengkap ketika mengidentifikasi kasus A, kasus B, kasus C. Terus dia bilang, ya memang kamu sudah tidak butuh gitu. Coba 3 bulan loh habis untuk melakukan ini. Habis untuk melakukan ini, saya tidak mengatakan itu useless juga, tapi sedih juga gitu. Ya ampun, harusnya saya udah selesai, udah bisa pulang cepat gitu. Ternyata dia tidak memberikan itu, tapi artinya itu betul-betul pembelajaran yang sangat berharga gitu, bahwa benar-benar ini pencarian itu, walaupun kita mendapatkan teorinya dari sini, tetap kita inquiry-nya tetap harus lebih atas, bagaimana kita bisa lebih kritis untuk menyikapi dan dengan berani harusnya saya menyampaikan kemungkinan-kemungkinan, berargumen berargumen seperti itu. Jadi itu lumayan, itu proses seperti itu yang saya kira menjadi pembeda juga dari proses perkuliahan antara di sini dengan di luar. Kalau yang saya tahu ya, saya tidak bisa bercerita banyak karena saya tidak mengalami bagaimana proses perkuliahan S2, S3 di Indonesia, tetapi setahu saya biasanya kan kita cenderung menyampaikan, memberitahu keinginan dari supervisor. Kalau di sana itu enggak, kita yang punya. Kita yang punya otoritas penuh terhadap penelitian yang kita lakukan, sehingga benar-benar pelibatan diri, bagaimana kita tenggelam di dalam dunia kita sesuai dengan apa yang hendak kita teliti, yang kita cari itu benar-benar penuh. Jadi dosen jadi the real coach di sini ya Bu. Bahkan mereka tuh nggak boleh mereka menjadi shadow researcher atau shadow author, karena biasa tuh kadang-kadang kalau udah selesai terus terbit menjadi artikel bersama, nggak boleh. Mereka nggak boleh seperti itu, karena aturannya mereka memang kewajibannya adalah membimbing. Dan ini adalah punya saya, jadi saya nggak boleh memasukkan nama dia sebagai penulis kedua, apalagi pertama nggak boleh. Pasti juga ada perasaan dari penulis pertama, saya berdarah-darah nih menyusun ini. Iya, itu value dan budaya-budaya yang budaya positif yang sebenarnya bisa benar-benar bisa menjadi pemberi warna dalam bagaimana kita melihat sesuatu. Ibu kan dulu guru ya, sekarang Widya Iswara, dosen juga. Nilai-nilai itu kemudian bisa diterapkan di Indonesia, Bu? So far, kalau yang paling biasa saya terapkan itu adalah kesediaan untuk mendengarkan, kesediaan untuk memberi ruang dan fleksibilitas seperti itu, bahwa barangkali memahami, karena di antara semuanya dari PhD study sebenarnya filosofi utama yang saya gunakan dari disertasi saya itu adalah buku dari Yuri Bronfenbrenner tentang making human being human, bagaimana memanusiakan manusia. Dengan melihat apa sejarahnya dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistemnya itu yang mempengaruhi cara pandang seseorang. Lalu kalau kita mau menghabiskan waktu untuk mendengarkan dan melihat apa yang terjadi pada dia, maka kita akan bisa memahami kenapa dia melakukan apa. Itu yang terus yang saya Ibu coba terapkan terhadap mahasiswa dan peserta di klub ya Bu ya. Bagaimana menghargai aja gitu. Oke, menarik. Kita kembali ke pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga ini, Bu. Siap. Bagaimana cara Ibu membagi peran sebagai pelajar atau mahasiswa dan seorang ibu atau istri yang jauh dari keluarga? Kalau menjadi ibu rumah tangga itu bukan hal yang baru ya, karena kalau orang-orang di luar kan memang kita semuanya melakukan sendiri. Jadi artinya keteguhan kita menjadi ibu rumah tangga, kalau saya
merasa semakin terlatih. Iya. Keterampilan masak juga menjadi semakin membaik. Oke. Kita sering bertukar makanan dengan teman-teman kita, entah dari saat pengajian misalnya dengan teman-teman dari Indonesia atau bahkan teman-teman dari Timur Tengah. Itu kan biasanya kita bawa makanan dari rumah, kita share, bring your own, ceritanya kita bawa satu plate, kemudian berbagi, lalu saling bertanya, saling mencicipi ini bikinnya gimana. Jadi itu menambah, jadi itu menambah keterampilan gitu. Dan tentu pembagian waktu, karena pagi-pagi kita sudah harus, anak-anak juga mau bawa bekal, kita juga bawa bekal. Jadi kalau malam-malam itu sudah kepikir, besok jangan dikira ibu rumah tangga itu kan butuh energi juga. Besok makan apa ya, masak apa ya. Jadi itu udah diatur di malam harinya, kemudian dieksekusi pagi-pagi, kemudian di wrap segala macam dibawa. Saya pikir itu semua, sekali lagi saya mensyukuri itu sebagai kesempatan untuk melatih, melatih untuk itu tadi memberi warna. Dan tidak melupakan keluarga yang jauh di sana. Ada treatment khusus Bu untuk anak-anak yang ditinggal di Indonesia? Waktu itu kami masih pakai, waktu itu kalau tidak salah di New Zealand itu masih zaman Skype. Belum ada video call belum kan? Ada. Jadi janjian, kalau SMS ya, SMS dari janjian, kita Skype nanti malam jam sekian ya, gitu. Untuk melepas rindu, luar biasa. Tapi yang dulu lucu, jadi kalau misalnya zamannya Skype itu misalnya di rumah saya ada suami dan anak-anak, kemudian ibu saya juga datang, gitu. Berkumpul. Kalau sekarang mungkin tantangannya udah beda ya, karena seperti tidak berbeda negara, karena kita bisa video call kapan saja ya Bu. Lebih dekat aja. Bu, ada trik khusus nggak nih untuk rekan-rekan ASN yang ingin berjuang mendapatkan beasiswa? Apa sih Bu yang harus diperkuat? Apa betul-betul itu dari sisi bahasa dulu atau gimana? Iya. Kalau memang goalnya mau keluar negeri, maka mau tidak mau memang harus mempermantap kemampuan bahasanya. Ini kemampuan bahasa itu kalau di TOEFL, di IELTS itu kan sebenarnya kompilasi dari kemampuan bahasa Inggris Anda. Gitu. Dia kan sudah pengennya udah pada language assessment-nya itu sudah mencerminkan apakah Anda bisa untuk hidup di lingkungan mereka atau tidak. Artinya Anda sudah cukup mengertikah di skop pengkomunikasian, sistem komunikasi yang ada di sana. Jadi mungkin banyak orang yang bilang saya pengen sekali Kak bisa bahasa Inggris, tapi dia cuma di mulut doang. Apa yang Anda lakukan untuk bisa berbahasa Inggris? Jangan lupa berbahasa Inggris itu butuh environment. Kok saya tersindir ya? Jadi nggak cuma pengen ya Bu, harus ada usaha keras untuk harus itu. Ada usaha keras, ada harus penciptaan environment. Jadi artinya namanya bahasa itu kalau tidak digunakan dia akan mati, akan punah. Jadi nggak cukup dipelajari. Nggak cukup dipelajari. Anda harus menciptakan lingkungan Anda sendiri. Kalau untuk teman-teman anak-anak muda itu di Benteng Sumba Opu kan setiap minggu ada English Club di situ untuk tempat Anda praktis. Melatih Kalau Anda punya kesempatan, misalnya ada teman yang berbahasa Inggris, dimanfaatkan itu, you practice your English every day. Karena ataupun kalau tidak sempat lagi, kalau misalnya di zaman kayak saya ini, saya lebih cenderung menghabiskan waktu untuk membaca referensi-referensi bahasa Inggris atau juga menonton tayangan-tayangan berbahasa Inggris tanpa teks seperti itu supaya tetap hidup lah, supaya tetap terbiasa. Tapi kan bahasa juga nggak cukup Bu ya. Maksudnya kalau mau ambil doktoral begitu, bidang studi yang ingin kita tempuh itu harus benar-benar dikuasai seperti itu ya. Biasanya ada dua hal. Biasanya mereka akan melihat apakah misalnya berarti harus studi yang akan saya tempuh berikutnya harus sesuai dengan background. Tidak juga. Tidak juga dalam artian kalau Anda mengerjakan pekerjaan yang lain yang tidak sesuai dengan background Anda, berarti Anda juga punya dasar untuk mengerjakan pekerjaan yang baru ini, dan itu yang ingin Anda lanjutkan dengan S3 boleh. Jadi either itu your background knowledge atau your job, seperti itu boleh. Oke. Banyak ya Bu ASN itu yang sebenarnya masih punya mimpi buat melanjutkan studi, tapi berpikir, oh saya nggak cukup pintar gitu, saya nggak punya akses ya untuk mendapatkan beasiswa, atau sudah terlambat kayaknya gitu. Ada pesan khusus Bu buat rekan-rekan ASN?
Untuk akses yang pertama, kalau untuk akses justru sekarang saya lihat aksesnya lebih banyak deh, walaupun tentu tantangannya menjadi lebih besar lagi karena sudah tentu banyak orang yang memiliki kriteria-kriteria itu. Ada LPDP, ada Australia Awards, ada New Zealand Award, ada dari PDP Manaki justru memberikan kemudahan 2 kepada ASN kan ya Bu ya? ada prioritas ya. Target Ada prioritas. kalau nggak salah ya Walaupun programnya. yang saya dengar seleksinya juga lumayan berat ya. Iya. Tapi kata teman saya memang LPDP itu menjadi primadona tersendiri karena Iya. kata teman saya katanya nominalnya lebih besar loh daripada beasiswa yang lain. Iya. Bahkan negara-negara lain teman-teman itu iri mendengar berapa stipend yang diterima teman-teman dari LPDP itu untuk akses. Yang kedua misalnya adalah untuk apa ya yang kedua Bu Asni? Merasa tidak cukup pintar. Oh, merasa tidak cukup pintar. Di negeri orang loh ini gitu. Well, sistemnya memang beda. Tetapi saya melihat mereka itu sangat manusiawi. Mereka sangat menghargai potensi kita apa, kekuatan kita apa, dan bagaimana memaksimalkan kekuatan kita. Gitu. Yang saya ingat supervisor saya pernah bilang bahwa you don't need to be a genius to be a doctor, gitu ya, to be a PhD. Yang Anda butuhkan itu hanya persistence, kata dia, ketekunan, gitu. Jadi persistensinya dia menggambarkan bahwa anggap you berjalan in the middle of the night, in the long dark tunnel gitu, di terowongan yang panjang dan gelap seperti itu. Anda tidak ada peta yang Anda pegang, mau kemana tidak jelas. Yang perlu dihidupkan di situ hanya lampu sorot. Berapapun hanya Anda bisa menempuh 1 meter, yang penting dia tetap nyala 1 meter, 1 meter, sampai akhirnya Anda akan mencapai pagi dan melihat terang di ujung lorong itu, di ujung tunnel itu. Jadi itu yang dipegang, itu lumayan the power of words ya, kalau saya bilang itu benar-benar dapat juga. Gitu. Mengingatkan jadi kita saat jangan kita down. Jadi nggak usah menganggap. Kadang saya juga awalnya berpikir hebatnya mereka bisa PhD gitu, saya bisa enggak? Tapi setelah dijalani bisa kok. Jadi if others can do that, we can do that. Oke, luar biasa. Dua negara yang berbeda untuk 2 program pendidikan luar biasa. Dan saya orang kampung gitu dengan fasilitas yang di zaman sekolahnya juga minim gitu. Jadi dan ternyata bisa. Ibu, saya sepertinya sedang berhadapan dengan Andrea Hirata versi perempuan. Andrea Hiratanya Sulawesi Selatan. Ibu Astuti, terima kasih banyak buat bincang-bincang kita hari ini. Insya Allah memberikan insight kepada para ASN yang masih memiliki mimpi untuk melanjutkan studi, Bu. Mudah-mudahan dengan mendengar pengalaman Ibu Astuti tadi, segala keraguan di dalam diri akhirnya bisa teratasi. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu, sudah datang di Ruang Berisi. Terima kasih undangannya. Sobat ASN, mimpi bukan milik mereka yang beruntung, tapi milik mereka yang berani melangkah, berani belajar, berani mencoba, dan berani gagal dalam prosesnya. Hari ini kita telah mendengar sebuah kisah nyata tentang seseorang yang berhasil mewujudkan mimpi lewat perjalanan hidup yang luar biasa. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena ada tekad yang kuat dan usaha yang tidak pernah putus. Jadi, jika Anda masih ragu untuk melanjutkan studi, ingatlah, keberanian mencoba adalah awal dari segala kemungkinan. Jika Anda masih punya mimpi, maka bangunlah dan wujudkan mimpi Anda sejak dari sekarang. Bersama kami BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, ikuti seri-seri Ruang Berisi berikutnya, ruang di mana kita bisa berbagi informasi, inspirasi, dan motivasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.